Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Pele Birth of a Legend. Pele Birth of a Legend ini merupakan sebuah film biografi yang disutradarai oleh Jeff Zimbalist dan Michael Zimbalist. Tentunya film ini adalah kisah bintang sepak bola terkenal asal Brazil yang bernama Edson Arantes de Nascimento atau yang dikenal dengan nama Pele. Dan sebelum masuk ke ceritanya, siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di awal film, diperdengarkan siaran tentang Piala Dunia tahun 1958, kota Gothenburg, Swedia, antara Brazil dan Uni Soviet dalam pertandingan final grup 4. Kala itu, Brazil diprediksi akan mengalami kesulitan dalam meladeni pertandingan Uni Soviet yang dianggap lebih berpengalaman. Bahkan, banyak pemain Brazil yang mengalami cedera, sedangkan cadangan mereka hanya pemain nomor 10 yang masih berusia 17 tahun. Kemudian, pemain muda ini tampak memasuki stadion. Dia bernama Edson Nascimento, pemain termuda satu-satunya yang ikut dalam turnamen ini. Brazil sangat menaruh harapan kepada pemuda ini. Dan inilah film Pele Birth of a Legend. 8 tahun sebelumnya, 16 Juli 1950, seorang bocah terlihat sedang menyemir sepatu. Dia bernama Edson Arantes do Nascimento. Oleh teman-temannya, dia dipanggil Diko. Setelah selesai bekerja, mereka kemudian bermain bersama. Hari itu diceritakan Brazil akan bertanding melawan Uruguay dalam final Piala Dunia 1950. Anak-anak Brazil dari kawasan kumuh ini bermain bola dengan ciri khas gaya mereka. Meskipun masih bocah, tapi kemampuan bermain bolanya patut diacungi jempol. Tentu saja namanya bocah, pastinya permainan mereka diselingi candaan dan kejailan. Karena pulang dengan badan dan muka penuh lumpur, Diko dan adiknya mendapat omelan dari ibunya. Rupanya ibunya tidak setuju mereka bermain bola. Ayahnya yang baru saja pulang bekerja hanya bisa melihat saja. Semua warga di sana, termasuk ayahnya Diko, sedang berkumpul mendengarkan siaran radio pertandingan final antara Brazil melawan Uruguay. Saat itu, skor masih imbang 1-1. Diko dan kawan-kawannya turut mendengar siaran radio ini. Dan tempatnya itu adalah di atas atap bangunan yang kebetulan bolong. Kocaknya, si gendut Fofinho malah asyik melirik seorang gadis di seberang. Hingga akhirnya skor berubah menjadi 2-1 karena Uruguay berhasil mencetak gol. Peluit tanda pertandingan berakhir berbunyi dan Brazil harus menerima kekalahan. Ayahnya Diko dan warga di sana bersedih dengan kekalahannya ini. Dari atas, Diko pun merasakan hal yang sama. Ternyata ayahnya Diko berjalan pincang. Diko berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan memenangkan Piala Dunia untuk Brazil. Namun ayahnya meminta Diko untuk fokus belajar dan menjadi orang cerdas dan jangan perlakukan sepak bola seperti wabah. Saat ibunya sedang bekerja di rumah orang kaya, Diko terlihat sedang membantunya. Terungkap, ayah dan ibu Diko pertama kali bertemu saat pertandingan bola. Ayahnya Diko ternyata dulu seorang pemain profesional dan berhasil mencetak 5 gol dengan kepalanya saat itu. Setelah itu mereka menikah, namun naas ayahnya mengalami cedera patah kaki dan saat itu dia tidak bisa kembali bermain. Dan juga harus rela menerima kenyataan dan menjadi petugas kebersihan. Saat ibunya pergi, Diko mencoba memakan kue yang belum pernah dia nikmati sebelumnya. Tiba-tiba, anak dari majikan ibunya datang dengan teman-temannya. Mereka ingin menjadi pemain profesional. Diko sontak mengatakan kepada mereka dirinya juga akan jadi seperti Pele, kiper Vasco. Namun mereka tidak mengenal Pele. Bahkan menertawakannya karena namanya adalah Bile. Dan inilah kali pertama Diko mengucapkan nama Pele. Sejak saat itu, Diko yang dianggap anak gelandangan oleh mereka dikatakan sebagai Pele. Diko mengajak teman-temannya untuk mengikuti turnamen Bauru melawan anak-anak orang kaya.
Mereka bermain bola di lapangan bersebelahan dengan klub anak orang kaya. Bahkan baju mereka dibuatkan dari bahan bekas spray. Si gendut sepertinya menolaknya karena tidak muat di badannya. Namun penonton di sana sepertinya lebih menyukai permainan bola The Kings. Mereka menertawakan Diko karena disebut para pemain tanpa alas kaki. Rupanya si gendut mempunyai ide dengan mencuri beberapa karung yang berisi kacang. Kita lihat. Mereka kemudian menjual kacang-kacang itu dan mendapatkan banyak uang untuk membeli sepatu. Jose dan teman-temannya kembali datang untuk mengejek Diko dengan sebutan Pele. Tak terima, Diko kemudian menamparnya, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ternyata ayah Diko melihat perkelahiannya itu. Pulang ke rumah, dia beralasan kepada ibunya bahwa luka itu karena guru telah memukulnya. Ayahnya Diko merahasiakan kejadian sebenarnya ini kepada istrinya. Bahkan ayahnya menyemangati Diko bahwa seorang pemain profesional seringkali datang dari ketidakadilan dan dia harus percaya diri dengan jati dirinya. Si gendut datang dan membawa sekarung sepatu bekas untuk mereka. Kali ini mereka benar-benar melawan The King yang dikapteni oleh Jose, anak majikan ibunya. Diko dalam pertandingan ini disebut sebagai Kapten Pele. Seorang legenda sepak bola bernama Waldemar De Brito yang sekarang menjadi penasehat klub Santos bahkan hadir di sana. Dan saat pertandingan dimulai, The King terlihat langsung memulai serangan. Pele Junior dan kawan-kawannya tidak bisa meladeni permainan mereka. Sepatu yang mereka gunakan terlalu besar dan itu justru menjadi alasan mereka tidak bisa bermain secara natural. Ayahnya Diko pun hadir menyaksikan permainan anaknya. Diko kemudian melepas sepatunya dan penonton yang melihat hal itu menertawakannya. Diko kemudian memejamkan matanya dan membayangkan dia sedang asyik bermain di gang sempit bersama temannya. Alhasil, gaya permainan klasik Diko kembali dipertunjukkan. Dan akhirnya, tim Diko melepas semua sepatu mereka. Bahkan si gendut masih saja gumasep melirik cewek taksirannya di sana. 10 menit lagi pertandingan akan berakhir dan mereka harus mengejar. Diko dan timnya menunjukkan permainan mereka sebenarnya hingga mereka berhasil mencetak gol demi gol. Hingga skor berakhir dengan angka 6-5 untuk kemenangan The King. Meskipun mereka kalah, namun penonton meneriakkan nama Pele. Bahkan legenda sepak bola itu memberikan kartu namanya kepada ayah Diko. Namun masalah kembali muncul kepada mereka. Karena para pemilik kacang itu melihat Diko dan teman-temannya, sontak mereka berusaha kabur dari kejaran mereka hingga hujan turun sangat lebat. Dan ketika akan melintasi sungai, kaki si Tiago tersandung akar. Diko kemudian membantunya dan membawanya ke sebuah lubang gua. Tiba-tiba terjadi longsor. Diko mencoba membantu mengeluarkan Tiago yang terjebak di sana. Namun naas, Tiago tidak tertolong dan meninggal. Sambil menangis, Diko menceritakan kisah sebenarnya kepada ibunya. Dia merasa sangat bersalah dan berjanji untuk sekolah. Ayah Diko kemudian memberikan kartu nama Waldemar itu kepada istrinya. Dan mulai saat itu juga, sepulang sekolah, Diko membantu ayahnya menjadi petugas kebersihan di rumah sakit. Ketika sedang beristirahat, ayahnya memperlihatkan skillnya dengan menggunakan buah mangga yang sudah matang tapi tidak menghancurkannya. Namun karena janjinya takkan bermain sepak bola, Diko hanya tersenyum melihatnya. Bahkan saat pulang, Diko hanya bisa melihat teman-temannya yang sedang asyik bermain. Ketika ayahnya mencoba menendang buah mangga itu ke tong sampah, dia selalu gagal. Tapi ketika Diko yang melakukannya dalam sekali tendangan, dia berhasil memasukkannya. Mulai saat itu, ayahnya melatih kaki Diko menggunakan mangga sebagai pengganti bola. Hari demi hari, sampai Diko beranjak remaja 15 tahun, ayahnya melatih kemampuan kakinya hingga terlihat sangat mahir.
Bahkan ibunya pun melihat apa yang mereka lakukan. Teringat dengan kartu nama Waldemar De Brito, ibunya Diko membawa legend itu untuk melihat kemampuannya. Saat pulang ke rumahnya, Diko terkejut karena Waldemar De Brito berada di sana dan langsung mengajaknya untuk bergabung dengan klub sepak bola Santos. Tentu saja Diko senang dan langsung memeluk ibunya. Saat itu dia masih berusia 15 tahun ketika dibawa Waldemar. Menjalani hari pertamanya, pelatih klub Santos langsung menyuruh anak didiknya untuk menghilangkan gaya permainan primitif mereka dan belajar memakai teknik tim terbaik Eropa. Bahkan saat Diko mempertunjukkan gayanya, pelatih ini menyebut sebagai teknik monyet. Kemudian tim dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pemain pro, dan kedua pemain junior, dan yang terakhir adalah kelompok pemain termuda. Nah, Diko masuk ke dalam kelompok pemain termuda. Pelatihnya terus memprovokasi Diko bahwa gaya permainan primitif hanya mengakibatkan kekalahan. Dalam sebuah pertandingan ketika Diko harus melakukan tendangan penalti, dia gagal karena mencoba menggunakan teknik yang disuruh pelatihnya. Saat malam hari tiba, Diko memutuskan keluar dari klub tersebut karena dia tidak pernah mencetak skor. Rupanya, Waldemar De Brito melihat apa yang dilakukan oleh Diko. Saat berada di stasiun menunggu kereta, Waldemar datang. Diko merasa tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya sesuai keinginan pelatihnya, dan dia dianggap primitif. Waldemar menceritakan ini berawal dari abad ke-16, ketika pelarian budak dari orang Afrika memanggil seorang Ginga untuk melindunginya sebagai seni bela diri. Teknik Ginga ini berevolusi dalam sebuah permainan bola yang menjadi ciri khas Brazil. Nah, saat Piala Dunia 1950 itu, teknik Ginga menjadi kambing hitam dalam kekalahannya. Nyatanya, teknik Ginga ini bersarang di dalam raga Diko, dan dia harus membuktikan kepada pelatihnya. Diko akhirnya kembali ke Santos. Dalam pertandingan, Santos mengalami kekalahan. Diko harus bertabrakan dengan rekannya. Saat itu, dia kembali menyelami setiap teknik dari buah mangga pelajaran dari ayahnya. Dan akhirnya, gol. Pelatihnya kemudian memanggilnya dan memintanya melakukan lagi. 4 gol berhasil dicetak oleh Diko dalam pertandingan itu. Bahkan seniornya dalam tim pro memujinya. Dalam setiap pertandingan yang digelar, ayah dan ibunya mendengar pertandingan Diko di sebuah radio dan selalu berhasil mencetak gol. Hingga Diko yang masih muda dimasukkan dalam tim pro dan kembali berhasil menunjukkan kemampuannya di usianya yang baru 15 tahun. Diko bisa pulang ke rumah orang tuanya dan memberikan hadiah untuk ibunya, bahkan sebuah radio untuk ayahnya. Diko dan adiknya ditemani ayahnya mendengarkan siaran seleksi para pemain Brazil yang ditunjuk untuk mengikuti Piala Dunia 1958. Dan ternyata Diko dipilih sebagai bagian dari tim ini. Dan mereka pun senang. Ayahnya Diko memperlihatkan baju yang dulu dia gunakan saat masih bocah dan bertuliskan nama Pele. Ayahnya meminta Diko untuk percaya diri dan yakin dengan teknik Ginga yang dia pergunakan. Tahun 1957, semua tim Brazil untuk Piala Dunia berkumpul. Dan terlihat salah satunya adalah Mazzola yang bernama asli José Altavini, yang ternyata itu adalah anak majikan ibunya yang pernah berkelahi dengannya. Sampai saat ini dia terlihat masih merendahkan Diko dengan gaya permainannya. Pelatih timnas ini sepertinya masih menganggap gaya permainan Ginga milik Diko sudah dianggap usang. Dan Diko dipaksa tidak mempergunakannya saat ajang internasional ini. Dalam sesi latihan, Diko memutuskan menggunakan teknik Gingganya. Tiba-tiba, dengan sengaja seorang pemain menjegalnya hingga Diko jatuh dengan lutut terkilir. Saat menelpon ibunya, Diko mengatakan dia mesti mendapat perawatan yang cukup lama dan belum bisa dipastikan kapan bisa bertanding. Karena hal ini, dia sangat menyesal. Untungnya, orang tuanya selalu mendukung Diko. Diko akan mendapat perawatan secara intens agar bisa berlaga di Swedia. Tim Brazil akhirnya sampai di Swedia untuk mengikuti perhelatan akbar ini. Diko terlihat masih merasakan sakit di kakinya, dibantu seorang pria yang membantunya menggunakan obat herbal untuk memulihkan kaki Diko. Dia bahkan berjanji akan mendapatkan bola di pertandingan final. Untuk pertandingan penyisihan grup, Diko belum bisa bertanding.
Hingga akhirnya kaki Diko berangsur pulih. Namun diberitakan timnya banyak yang mengalami cedera termasuk Jose yang dijuluki Mazzola. Pelatih memaksa Diko untuk bertanding meskipun kakinya belum pulih 100%. Dan dokter menyuruhnya tidak menggunakan teknik Ginga untuk keselamatan kakinya. Seperti diperlihatkan di scene awal, Diko masuk ke lapangan. Dia terlihat masih bocil dan jauh dari rekan setimnya. Lawan mereka, Uni Soviet, dikenal bermain dengan visi. Di awal pertandingan, Brazil mencetak gol hingga skor sementara berubah menjadi 1-0 untuk tim kuning. Diko alias Pele belum bisa menyesuaikan diri di lapangan dengan bakat yang luar biasanya. Saat melawan Prancis, Diko pun belum bisa berbuat banyak hingga kebobolan 1-0 untuk Prancis. Saat jeda istirahat, banyak pemain Brazil yang mengalami cedera cukup parah termasuk Jose. Diko menemuinya dan mengatakan dia tidak bisa bermain sepertinya. Dan Diko meminta Jose untuk kembali masuk. Namun Jose justru meminta Diko untuk menunjukkan permainan gingganya sebagai jati diri tim Brazil. Babak kedua semifinal Piala Dunia Prancis dan Brazil kembali dimulai. Saat berada di lapang, Jose kembali menyemangatinya. Dan kali ini gaya permainan Ginga diperlihatkan kembali oleh Diko alias Pele. Setelah berhasil melewati beberapa pemain, Diko melakukan umpan kepada rekannya dan dikembalikan lagi kepada dia dan akhirnya gol! Serangan Brazil kembali dilakukan dan Diko berhasil kembali mencetak gol. Kepercayaan diri Pele ini semakin memuncak dan gol lagi. Brazil sudah dipastikan menuju final Piala Dunia 1958. Selanjutnya, tim Brazil melakukan berbagai strategi untuk melawan tim Swedia yang diketahui unggul dalam berbagai sisi, termasuk permainan kotornya. Dalam sesi wawancara, tim Swedia mengolok-ngolok tim Brazil karena beberapa pemainnya mengalami cacat anggota badannya. Dalam sambungan telepon bersama ayahnya Diko mulai dijuluki sebagai Pele. Dan ayahnya berpesan untuk menjaga kepercayaan dirinya dengan nama itu dan Ginga. Saat tim akan makan siang, mereka terlihat murung karena provokasi yang dilakukan oleh Swedia. Diko akhirnya datang ke sana dan memberi semangat kepada mereka. Di setiap sudut hotel itu, mereka mempertunjukkan teknik Ginga. Dan kita lihat ada Pele aslinya juga berada di sana. Viola sepertinya malah senang dengan yang dilakukan oleh timnya. Di ruang ganti, dia akhirnya sadar bahwa timnya harus menunjukkan teknik Ginga sebagai jati diri Brazil. Kalah dan menang bukan menjadi hal yang penting, tapi menunjukkan keindahan bermain itu yang harus ditunjukkan. Dan Diko akhirnya memakai baju buatan temannya bertuliskan nama Pele. Semua orang di seluruh dunia menyaksikan pertandingan puncak ini. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Swedia langsung melancarkan serangannya dan hampir membobol gawang Brazil. Pele berusaha menunjukkan kepiawaiannya, tapi dia dijegal beberapa kali hingga terjungkal. Dan Swedia langsung melakukan serangan dan terjadilah gol. Skor sementara berubah menjadi 1-0 untuk kemenangan Swedia. Melihat pendukungnya di atas bangku stadion membuat Pele bersemangat untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Alhasil, setelah melewati beberapa pemain dan dengan sedikit tipu daya, akhirnya gol! Brazil berhasil menyamakan kedudukannya. Skor sekarang adalah 1-1. Serangan Swedia selanjutnya tidak berhasil membobol gawang Brazil. Namun ketika serangan balik dari Brazil membuat Swedia kewalahan dan akhirnya gol. Skor sekarang menjadi 2-1 untuk kemenangan Brazil. Kepercayaan diri yang kuat membuat Brazil mempertontonkan permainan yang sangat indah dan menguasai bola tersebut. Di kampungnya, ayahnya Pele dan teman-temannya hadir di sana, membuat dia sangat terharu. Kembali ke lapangan, Brazil kembali mencetak gol dan skor menjadi 3-1 untuk tim Samba de Ginga. Ibunya Pele pun sekarang berani untuk datang menyaksikan pertandingan anaknya. Para penonton bersorak gol kembali terjadi dan skor menjadi 4-1. Di detik-detik terakhir, Pele berhasil melakukan hidden dan gol. Hingga akhirnya Brazil mengalahkan Swedia dengan skor telak 5-1. Dan tukang herbal pun mendapatkan bolanya.
Sejak saat itu, Pelé disebut presiden sebagai harta karun Brazil. Tahun 1962 dan 1970, Pelé kembali membawa Brazil juara Piala Dunia. Bahkan, Pelé menjadi pengumpul gol terbanyak dengan 1.283 gol yang dia cetak. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Pelé Birth of a Legend ini? Bayangin Swedia yang menang di Piala Dunia 1958. Karena ini adalah pertandingan Piala Dunia yang mengubah Brazil selamanya. Setelah kekalahan menyakitkan Brazil oleh Uruguay di kandang mereka sendiri pada tahun 1950, negara itu mengalami depresi kolektif dan ketakutan yang mengakar di luar olahraga. Pada tahun 1958, tim mencapai final Piala Dunia lagi. Dan kali ini kejuaraan tahun 1958 itu melawan Swedia di tanah air mereka. Membuat tim Brazil tidak hanya disambut, tetapi juga diejek dan diremehkan. Pertandingan 1958 itu penting di banyak tingkatan. Itu bukan hanya berbicara tentang sepak bola, melainkan di luar itu adalah simbol dari dinamika kekuatan antara pemain kolonial, antara penakluk dan yang ditaklukkan, utara dan selatan, hitam dan putih. Oke, jadi cukup sekian guys alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.